Menakar akal sehat Juventus, pulangkan Federico Bernardeschi. Juventus dikabarkan berencana memulangkan Federico Bernardeschi pada bursa transfer Januari 2024. Dilaporkan oleh Tutto Mercato, Juventus berencana memulangkan dari Toronto FC dengan status pinjaman pada Januari 2024. Federico Bernardeschi saat ini tercatat masih menjadi bagian tim yang bermain di MLS sejak kontraknya dengan klub Turin itu habis pada musim panas 2022. Saat itu pemain yang kini berusia 29 tahun itu memilih melanjutkan kiprahnya di MLS bersama Toronto FC dengan status bebas transfer. Sejak berkarir di MLS, Bernardeschi mampu memberikan sumbangsi nyata dengan mencetak total 13 gol dan 5 assist dari 46 laga di berbagai ajang. Penampilan itu membuat Juventus tertarik meminangnya kembali meski dengan status pinjaman usai musim Toronto FC usai karena gagal ke babak playoff. Keinginan Juventus memulangkannya pun menimbulkan pertanyaan, apakah Juventus benar-benar krisis finansial sehingga ingin meminjam Bernardeschi? Sebagai informasi, klub berjuluk Bianconeri ini sempat dirumorkan akan mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United pada Januari 2024. Rencana mendatangkan Sancho pun akan dilakukan dengan peminjaman saja, sama seperti halnya dengan Bernardeschi pada Januari nanti. Tapi Sancho disebut-sebut punya gaji yang fantastis, sehingga klub asal Turin ini disebut akan kesulitan membayar gajinya. Sehingga opsi beralih ke Bernardeschi yang digadang-gadang lebih murah. Bisa dikatakan Juventus seperti kehabisan opsi untuk kesulitan finansialnya. Tapi apakah opsi peminjaman Bernardeschi selama beberapa bulan terbilang masuk akal bagi Juventus? Sementara itu AC Milan diselamatkan oleh Furliani Moncada. AC Milan jual Sandro Tonali dan batal gaet Nicolo Zaniolo. Jadi bukti Giorgio Furliani dan Jeffrey Moncada memang visioner. Skandal judi memang tengah mengguncang sepak bola Italia yang mana gelandang Juventus Nicolo Fagioli awalnya sempat terseret kasus tersebut. Terbaru, Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali menjadi nama baru yang diduga melakukan perjudian sebagaimana digelorakan oleh Fabrizio Romano melalui X. Dengan demikian, kedua pemain tersebut dipastikan bakal absen di pertandingan laga kualifikasi Euro 2024 kontra Malta dan Inggris. Namun satu hal yang patut disorot dari kasus tersebut, terlepas benar atau tidaknya, adalah betapa visionernya duo direktur Milan Furliani dan Moncada. Pasalnya, Furliani dan Moncada sendiri secara tak langsung menyelamatkan image Milan setelah sempat punya hubungan dengan Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo. Visionernya Giorgio Furliani dan Jeffrey Moncada ini juga tak lepas dari dipecatnya Paolo Maldini selaku direktur AC Milan sebelumnya. Setidaknya begitu yang dikatakan para netizen. Giorgio Furliani dan Jeffrey Moncada tanpa diagung-agungkan oleh fans AC Milan mengenai betapa visionernya mereka dengan menjual Sandro Tonali dan batal merekrut Nicolo Zaniolo. Terlepas benar atau tidaknya kasus tersebut, AC Milan secara tidak langsung sudah menyelamatkan image mereka dengan dibuangnya Sandro Tonali dan gagal diboyongnya Nicolo Zaniolo. Rossoneri sebelumnya menjual Sandro Tonali ke Newcastle United sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,32 triliun rupiah pada bursa transfer musim panas. Dari penjualan gelandang asal Italia tersebut, Milan akhirnya bisa menggait sejumlah pemain guna memperkuat seluruh sektor mereka. AC Milan bahkan terbilang mampu membuat pos winger kanan mereka menjadi lebih seram dengan hadirnya Samuel Chukwueze dan Christian Pulisic. Selain itu, opsi di lini tengah mereka juga menjadi melimpah ruah setelah digaetnya Tijani Reinders, Yunus Musa, dan Ruben Loftus-Cheek. Maka dari itu, dengan pembelian yang tepat guna, anak asuh Stefano Pioli tersebut mampu bertengger di puncak klasemen Liga Italia. Sementara itu, Milan juga sukses menghindari kerusakan pada image mereka setelah sukses memecat Paolo Maldini yang sebelumnya mencoba menggait Nicolo Zaniolo. Gabungan keputusan dari Jeffrey Moncada dan Giorgio Furliani serta manajemen AC Milan sukses menghindarkan klub dari kerusakan image.
Seandainya Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali terbukti berjudi, hal ini benar-benar membuktikan secara nyata bahwa Giorgio Furlani dan Jeffrey Moncada benar-benar visioner. Dari Inter Milan, Lautaro Martinez ingin jadi legenda Nerazzurri. Martinez merupakan pilar lini depan yang telah menunjukkan loyalitasnya saat tandemnya kerap keluar masuk Inter Milan. Salah satunya Romelu Lukaku, dia tetap memilih untuk bertahan. Begitu pula saat dirinya menjadi target Barcelona, meski tertarik pindah ke Barca, namun Martinez menyerahkan sepenuhnya kepada Inter. Penyerang timnas Argentina ini akhirnya bertahan di Inter karena klub tak melepaskannya ke Barca. Loyalitas Martinez menjadikan dirinya mendapat kehormatan menjadi kapten, menggantikan kiper Samir Handanovic yang meninggalkan Inter Milan. Pemain berusia 26 tahun ini pun menjadi figur penting dan leader pasukan Simone Inzaghi. Saat ini di kontrak lama, Martinez menerima gaji 6 juta euro atau hampir 100 miliar rupiah setiap tahunnya ditambah dengan bonus. Meski menjandang ban kapten, gaji yang diterima dia masih kalah dengan gelandang Hakan Çalhanoğlu. Dirinya menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Inter, yaitu sebesar 6,5 juta euro atau 107 miliar rupiah setahun. Martinez menunjukkan ketajaman sebagai mesin gol andalan Nerazzurri di musim ini. Dirinya telah mengemas 10 gol dan membuat 2 assist selama 8 pertandingan Serie A. Inter pun melakukan start cukup bagus dan kini menduduki peringkat kedua di bawah AC Milan. Sedangkan di Liga Champions, Inter berada di posisi kedua klasemen grup D. Sukses itu menjadikan agennya Alejandro Camano berharap kliennya segera mendapatkan perpanjangan kontrak dari Inter. Martinez pun ingin segera menandatangani kontrak itu.